Selamat datang kembali di video metodologi penelitian kualitatif. Video kali ini kita akan membahas 5 pendekatan kualitatif dalam penelitian. Nah, ini 5 pendekatan ini yang familiar digunakan, tetapi ada hal yang lain tentang pendekatan dalam penelitian kualitatif. Nah, biasanya kayak misalnya gini, kadang-kadang terutama bagi yang kerja skripsi ya, yang pemula gitu, kadang-kadang dia mau punya penelitian kualitatif tapi esensi mendapatkan pendekatan kualitatif ini tidak dapat. Karena apa? Tidak bisa dicapai gitu tujuannya. Karena apa? Karena biasanya kalian kalau ngerjain skripsi pasti dikejar waktu, yaitu wisuda gitu, karena kan mau wisuda, lulus cepat dan segala macam. Kalau benar-benar mau menggunakan pendekatan di sini, biasanya itu takes time, butuh waktu yang sangat panjang gitu, sehingga kalau menggunakan pendekatan ini biasanya tidak sulit bagi para peneliti pemula yang ngerjain skripsi itu untuk melaksanakan penelitian dengan pendekatan 5 pendekatan kualitatif ini. Nah, ada yang lain namanya penelitian kualitatif yang deskriptif, itu mirip dengan deskriptifnya kuantitatif. Kalau di kualitatif, deskriptifnya itu hanya menggambarkan, mengeksplorasi dari hasil eksplorasinya itu hanya menggambarkan apa yang terjadi dari dari hal yang diteliti, ya kan, dari apa yang diteliti oleh peneliti, tidak sampai pada yang nanti kita paparkan di sini, karena yang dipaparkan di sini tuh butuh waktu yang panjang untuk mengerjakannya. Nah, oke. Nah, 5 pendekatan kualitatif dalam penelitian. Pertama itu riset naratif, fenomenologi, grounded theory, etnografi, dan yang terakhir studi kasus. Nah, riset naratif ini fokusnya mengeksplorasi kehidupan seseorang. Kemarin periode yang lalu saya membimbing mahasiswa yang pakai riset naratif. Tapi at the end of the tulisan, bagi saya sebagai pembimbing sih belum merasa puas ya dengan hasil penelitiannya. Karena apa? Karena tidak sampai pada mengeksplorasi kehidupan seseorang. Banyak hal-hal yang belum digali gitu ya. Dia memang idenya menggunakan riset naratif. Nah, kemarin tujuan penelitiannya untuk mengeksplorasi kehidupan, makna, meaning of life, meaning of life, apa yang aku cari, judulnya itu apa yang aku cari kepada komunitas lesbian gitu ya, seperti itu. Nah, bentuk pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumen-dokumennya. Nah, satuan analisisnya itu mempelajari 1 atau lebih individu. Ya, pokoknya kalau di kualitatif minimal itu satu ya, 1 responden. Latar belakang disiplinnya mengambil dari humaniora, mencakup antropologi ya, seperti itu. Jadi basically kayak nilai-nilai dari nilai-nilai kehidupan dari respondennya itu seperti apa, cara hidupnya itu seperti apa yang ingin dicapai dalam kehidupannya, kayak gitu-gitu. Nah, tipe permasalahan yang paling cocok di sini adalah butuh untuk menuturkan cerita tentang pengalaman individu. Jadi ya, kalau naratif ini kita kayak bikin novel tentang kehidupan seseorang ini. Berarti kalau kehidupan berarti dari dulu hingga sekarang gitu ya. Nah, strategi analisis datanya menganalisis dengan cara-cara menuturkan kembali cerita dan mengembangkan tema-tema, seringkali menggunakan kronologi. Jadi kalau contohnya tentang lesbian, berarti bagaimana sih dia dari belum aware atau masih bingung, dalam kondisi bingung gitu. Saya itu misalnya seorang lesbian itu pasti ya gay, lesbian itu mirip di awal-awalnya, ragu akan orientasinya gitu. Misalnya
kenapa saya suka laki-laki atau kenapa saya suka perempuan gitu. Seperti itu ya. Lalu laporan tertulis mengembangkan narasi cerita tentang kehidupan seorang individu. Jadi benar-benar ini strukturnya ya, pengantarnya, produser-produsernya. Nah, laporan ceritanya, jadi ceritanya itu seperti apa? Nah, ini biasanya kalau gini, tidak banyak orang yang familiar tentang riset naratif ya. Artinya tidak banyak orang dalam konteks ini di lingkungan kita sendiri ya. Siapa tahu video ini dinonton oleh banyak pihak-pihak lain. Tapi di lingkungan kami itu tidak banyak yang familiar dalam artian apa ya, pola pikir. Jadi tantangannya melakukan penelitian kualitatif sebagai mahasiswa, pola pikir dosen yang lain itu belum tentu punya pola pikir kualitatif gitu. Apalagi mau ambil naratif, karena mereka tidak terbiasa dengan unstructured format gitu. Kebiasaan dengan structured format. Nah, sedangkan di naratif basically tidak serigid si kuantitatif gitu atau pendekatan yang lainnya, nanti kita bahas di beberapa pendekatan yang lainnya gitu ya. Nah, yang kedua itu tentang fenomenologi. Fokusnya adalah tipe permasalahan yang paling cocok untuk desainnya, butuh untuk mendeskripsikan esensi dari fenomena. Jadi kalau fenomenologi ini, esensi dari fenomena itu apa sih gitu, intisarinya apa. Latar belakang desainnya mengambil dari filsafat, psikologi, dan pendidikan. Maksudnya kalau fenomenologi itu ya seperti membuat dinamikanya gitu, berdinamika gitu latar belakangnya, dan sudah mengeksplorasi juga bicara tentang essence dari fenomena atau isu-isu yang digali. Nah, satuan analisisnya mempelajari beberapa individu yang telah mengalami fenomena yang sama. Misalnya fenomena kawin kontrak gitu ya. Siapa tahu ada yang punya pengalaman itu ya di luar sana. Seperti itu. Atau fenomena yang zaman sekarang yang populer apa ya? Yang populer, misalnya juga yang kalian selalu lihat adalah bagaimana sih esensi atau meaning ya bagi seseorang yang bekerja dengan gaji yang sedikit misalnya ya, gaji. Jadi apa sih sebenarnya kenapa dia mau stay dengan gaji yang seperti itu gitu. Padahal kemungkinan juga dia mampu untuk mendapatkan tempat lain ya yang memberikan gaji yang lebih besar. Misalnya kayak gitu-gitu. Atau juga fenomena yang sama yang dialami adalah menjadi korban bullying gitu ya, survivor bullying. Atau juga bisa fenomena yang resiliensi orang yang kembali dari bencana alam gitu ya, mengalami bencana alam tapi dia bisa resilience, akhirnya dia bisa survive di kondisi di kondisi pasca gempa atau pasca bencana alam, misalnya seperti itu kan, ada beberapa orang yang mengalaminya. Lalu bentuk pengumpulan data menggunakan wawancara dengan individu, ada dokumennya, ada pengamatan. Nah, lalu strategi analisis datanya, ada makna-makna, lalu tekstual dan struktural dan deskripsi tentang esensi. Jadi mendeskripsikan teksnya seperti apa, lalu strukturnya seperti apa. Jadi struktur dari biasanya sih ini prosesnya ya. Jadi bagaimana si fenomenologi ini, cara analisis datanya biasanya diadopsi oleh pendekatan-pendekatan lainnya. Misalnya bagaimana proses reduksi datanya, biasanya dalam penelitian kualitatif itu banyak menggunakan cara strategi analisis fenomenologi sehingga mendapatkan esensinya. Nah, lalu si hasilnya itu mendeskripsikan esensinya dari pengalaman seseorang. Nah, ini tuh untuk menyusun dari proposal sampai hasil penelitian, ada pengantar, ada bagaimana prosedurnya, lalu
makna dari pertanyaannya itu, gitu ya. Jadi fenomenologi itu akan menemukan makna, meaning yang mendalam, gitu ya. Di sana ada kandungan nilai-nilainya. Nah, ini tema makna lengkap tentang fenomenanya ya. Jadi fenomenanya digambarkan. Grounded theory. Dasar teori pada pandangan dari partisipan. Nah, grounded theory ini dalam rangka kalau si teori ini existing teori atau teori yang sudah ada itu tidak cukup menjawab untuk kebutuhan masyarakat sehingga dibutuhkan grounded theory. Jadi membangun teori baru. Nah, ini memang mengambil desain dari sosiologi karena sosiologi itu kan base-nya masyarakat yang luas dan numbers-nya besar gitu atau partisipannya banyak gitu ya. Nah, mempelajari prosesnya, actionnya dan interaksi yang melibatkan banyak individu. Pengumpulan datanya itu ya banyak, 20 sampai ratusan individu, bahkan ribuan juga bisa. Nah, menganalisis data melalui coding terbuka, coding aksial, dan coding selektif. Jadi open coding, axial coding, dan selective coding. Nah, biasanya juga grounded theory, proses analisis data grounded theory dan fenomenologi tadi itu biasanya mengadopsi. Jadi kalau di fenomenologi pendekatan lain itu mengadopsi reduksi datanya. Kalau di sini mengadopsi prosesnya, misalnya ada coding terbukanya, open coding, axial codingnya dan selective codingnya. Biasanya makin ke sini, makin ke kalau ke selective coding itu makin pembentukan codingnya itu sangat teoritis gitu ya, karena dalam rangka menyusun teori. Nah, menyusun teori yang diilustrasikan dalam bagan dan gambar. Ini pengantarnya ya. Ini struktur penulisannya ya. Nah, selanjutnya ini pembahasan tentang teorinya, perbandingan dengan literatur yang ada. Ini yang etnografi mendeskripsikan dan menafsirkan kelompok kebudayaan yang sama dari kelompok. Jadi ini kalau etnografi ini miliknya, basically ini miliknya antropologi gitu ya, seperti itu. Jadi bagaimana antropologi dan sosiologi. Nah, ini penelitinya harus tinggal bersama respondennya ya, tinggal di rumahnya. Nah, biasanya kalau penelitian etnografi itu memakan waktu yang cukup lama ya, bisa setahun 2 tahun tinggal bersama, karena kalau meneliti tentang etnografi kita harus tahu benar-benar hidup di dalamnya, merasakan juga observasi partisipan itu sampai bertahun-tahun, sehingga kita somehow juga menginternalisasi values yang mereka miliki gitu ya. Jadi kalian benar-benar mengalami gitu bagaimana rasanya menjadi mereka. Nah, selanjutnya studi kasus. Nah, menyediakan pemahaman mendalam dengan kasus atau berbagai kasus. Nah, biasanya tentang psikologi, hukum, sains, dan misalnya kayak gitu. Dan kedokteran, misalnya case study-nya, case-nya adalah mengalami misalnya survivor penyandang kanker payudara gitu. Case-nya kan ada di situ. Nah, pengalaman menjadi survivor kanker payudara itu seperti apa sih gitu. Case-nya seperti itu ya, atau yang tadi case tadi yang kayak misalnya mantan narapidana perampokan misalnya kayak gitu ya, atau pembunuhan gitu ya. Nah, beragam sumber. Jadi ini mempelajari peristiwa, program, aktivitas atau lebih dari individu. Jadi peristiwanya sih yang dibahas, misalnya peristiwa tadi pembunuhan, menjadi pembunuh. Apa yang terjadi saat dia sebelum membunuh, saat membunuh, setelah membunuh, lalu saat dia di dalam tahanan, dan saat dia setelah menjadi narapidana gitu ya. Nah, itu misalnya seperti itu. Aktivitasnya apa? Nah, biasanya ya ini lebih dari satu individu. Nah, bisa wawancara, pengamatan, artefak, ya dokumen, banyak dokumen. Terutama kalau kasus-kasus pembunuhan gitu ya. Ini kan ada dokumen di kepolisian sama di LP ya, lembaga permasyarakatannya ya misalnya. Menganalisis data melalui deskripsi tentang kasus, tema dari kasus, juga tema lintas kasus. Jadi case-nya ya, yang di ini adalah case-nya. Jadi bagaimana pengalaman individu ini hidup di dalam kasus itu ya. Ini
konteksnya. Nah, jadi ini ya, kali ini kita bicara tentang pendekatannya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.